Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar anak-anak? Alhamdulillah kita semua dalam keadaan baik dan sehat walafiat. Anak-anak, pada pagi hari ini saya akan menerangkan tentang akikah. Setiap muslim pasti menginginkan anak yang soleh dan solihah, berbakti kepada orang tua, agama, bangsa, dan negara. Usaha untuk menjadikan anak soleh dan solihah antara lain dengan memberi bekal ilmu pengetahuan yang cukup. Salah satu hal yang tidak kalah pentingnya adalah tugas kedua orang tua kepada anak adalah memberikan nama yang baik bagi anaknya yang lahir. Pengertian akikah. Akikah menurut bahasa artinya bulu atau rambut anak yang baru lahir. Menurut istilah syara artinya menyembelih hewan tertentu pada hari ke-7 dari kelahiran anak, yang pada hari itu anak diberi nama dan rambutnya dipotong. Sunnah dalam akikah: 1. Menyembelih hewan akikoh. 2. Hewan untuk akikoh disembelih oleh ayah dari anak yang diakikohi. Tapi jika seorang ayah tidak mampu, boleh diwakilkan kepada orang lain. Kemudian ketiga, memberi nama yang baik. 4. Mencukur rambut anak yang diakikohi. Kemudian yang kelima, bersedekah seberat timbangan rambut bayi dengan nilai harga emas atau perak. Dan lebih baik anak tersebut dicukur rambutnya, yaitu dalam keadaan digundul. Tapi jika tidak baik atau tidak mampu, maka boleh dicukur dengan 3 helai rambut. Waktu pelaksanaan akikoh. Pelaksanaan akikoh disunahkan pada hari yang ke-7 dari kelahirannya. Bila tidak bisa melaksanakannya pada hari ke-7, maka bisa dilaksanakan pada hari ke-14, dan bila tidak bisa, maka pada hari ke-21. Namun setelah 3 minggu masih tidak mampu, maka kapan saja pelaksanaannya dikala sudah mampu. Tata cara pelaksanaan akikoh. 1. Membaca basmalah. 2. Membaca sholawat kepada Nabi Muhammad SAW. 3. Membaca takbir. 4. Membaca doa akikoh. 5. Hewan akikoh dihadapkan ke arah kiblat. Yang 6. Menggunakan alat pemotong yang tajam. Jadi tata cara pelaksanaan akikoh ini sama dengan tata cara pelaksanaan kurban. Perbuatan-perbuatan baik yang dilakukan ketika anak baru lahir. 1. Mengadzankan dan mengiqomahkan. Mengadzankan dari arah telinga kanan dan mengiqomahkan dari arah telinga kiri. Tujuannya supaya anak tersebut mulai lahir hingga besok kalau sudah meninggal, maka yang didengar adalah lafaz-lafaz Allah sebelum setan mendahului daripada bayi tersebut. Yang kedua, memberi nama, yaitu dengan nama yang baik. Dan nama yang baik itu adalah dengan 1 kalimat atau nama yang diawali dengan nama Muhammad. Yang ketiga, mencukur rambut. Mencukur rambut ini kalau bisa digundul, kalau tidak mampu atau tidak bisa, maka cukup dengan 3 helai rambut. Beberapa hal yang harus dilakukan dalam mencukur rambut bayi. 1. Diawali dengan membaca basmalah. Kemudian yang kedua, arah mencukur rambut dari sebelah kanan ke kiri. Ketiga, dicukur secara keseluruhan atau gundul sehingga tidak ada kotoran yang tersisa. Yang keempat, rambut hasil cukuran ditimbang dan dinilai dengan harga emas atau perak. Syarat-syarat hewan akikah. Yang pertama, tidak cacat. Yang kedua, tidak berpenyakit. Yang ketiga, cukup umur, yaitu 1 tahun. Kemudian warna bulu sebaiknya berwarna putih. Hal yang perlu dilakukan ketika menyambut kelahiran anak, yaitu mengadzankan di telinga sebelah kanan anak yang baru lahir, membaca iqamah di telinga sebelah kirinya, membaca doa di kedua belah telinganya. Contohnya membaca surat Al-Ikhlas, kemudian mengucap lelangit sangat sang anak tersebut dengan benda-benda yang manis seperti buah tamar atau pisang. Jadi kalau anak baru lahir
orang tua harus memamahkan sesuatu yang manis seperti buah tamar, yaitu kurma atau pisang, kemudian ditaruh di cetak atau ditaruh di langit-langit lidah si anak. Kemudian memberi nama anak tersebut dengan nama-nama baik pada hari ke-7 kelahirannya, mengadakan jamuan dan doa tasyakuran atas kelahirannya, mencukur rambut sang anak tersebut selepas menyembelih akikoh untuknya. Kemudian memberi sedekah seberat rambut sang anak yang dicukur, atau dengan uang yang sama nilainya dengan perak tersebut. Hikmah akikah, yaitu sebagai tanda rasa syukur kita kepada Allah karena telah mengaruniakan sang anak, membiasakan bagi orang tua untuk berkurban demi kepentingan anaknya yang baru lahir. Sebagai penebus gadai anak dari Allah, hubungan dengan tetangga dan sanak kerabat lebih erat sebagai wujud peneladanan Rasulullah SAW, menghilangkan gangguan dari sesuatu yang tidak baik terhadap anak. Sekarang perbedaan kurban dan akikoh. Kalau kemarin kita sudah menerangkan tentang kurban, sekarang kita menjelaskan tentang akikoh. Perbedaannya, kurban disyariatkan pada tanggal 10 sampai 13 Zulhijjah, sedangkan akikoh disyariatkan berkenaan dengan kelahiran anak. Yang kedua, untuk kurban binatang cukup 1 ekor kambing. Kemudian kalau akikoh jumlah binatang kambing untuk anak laki-laki 2 ekor, untuk anak perempuan 1 ekor kambing. Kemudian kalau kurban, daging dibagi sebelum dimasak, sedangkan untuk akikoh, daging diberikan setelah matang. Semua keterangan sudah Ibu jelaskan. Kira-kira ada pertanyaan? Jika tidak ada, sekian, terima kasih dan wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.